Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 25 Desember tahun 2024 adalah Hari Raya Natal. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 52 ayat 7 sampai 10. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara, pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau." Pada hari ini engkau telah kuperanakan, ataupun aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku. Lagi pula
Ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun, semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema renungan kita pada hari ini adalah membangun cerita Natal hidup kita. Natal selalu banyak cerita. Anak-anak bercerita tentang baju baru. Ibu-ibu asik dengan kue-kue Natal. Bapak-bapak bercerita tentang kepanitiaan Natal di paroki dan kampung. Ada cerita tentang malam kudus yang sunyi namun husuk, diiringi dinginnya malam, dibarengi turunnya salju pelan-pelan yang sangat syahdu. Saya yakin Anda dan kita semua mempunyai cerita Natal masing-masing. Natal memang sebuah cerita hidup. Tahukah Anda dari mana sumber semua cerita itu? Sumbernya adalah dari Injil kita hari ini. Itulah cerita Allah yang mengasihi dunia. Cerita itu mulai dari awal mula, dari segala kisah dunia. Ini cerita tentang sabda Allah sendiri yang sejak semula tinggal di lubuk hati Allah. Dia telah hadir saat penciptaan dan turut membuat segala sesuatu menjadi ada. Dari penciptaan ini muncul aneka cerita segala makhluk, sehingga kalau semuanya digabungkan, alam semesta ini menjadi cerita yang indah, bagai simfoni konser yang luar biasa dengan penuh lika-liku dan dinamika yang tidak terlukiskan. Siapa komponis semuanya itu? Ya, benar sekali. Allah komponisnya, Allah dengan rohnya, Allah dengan kasih-Nya, dan seperti kita hari ini dengar, Allah dengan firman-Nya. Natal adalah masterpiece dari Allah Sang Maestro. Ini cerita tentang inkarnasi, yakni Allah membuat lompatan besar yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Meskipun Ia sudah senantiasa bersama kita dan selalu bersabda dalam sejarah, tetapi dalam peristiwa Natal, Ia menghendaki agar firman-Nya menjadi manusia. Inkarnasi berarti bahwa Ia benar-benar menjadi makhluk bertubuh, berdaging, sama seperti kita. Ia mengambil kodrat kita menjadi salah satu dari kita. Kuasa Allah lah yang melakukan peristiwa luar biasa, dan hanya dengan rahmat iman kita, kita bisa menerima misterinya. Dengan begitu, Ia benar-benar datang mengunjungi kita yang adalah milik kepunyaannya. Ya, kita dikunjungi Allah Maha Tinggi. Namun saudara-saudariku terkasih, apakah Natal hanya sebuah cerita yang indah saja? Ternyata tidak sesederhana itu. Keindahan Natal bukan berarti tanpa problem. Tapi justru disitulah keindahannya. Keindahan Natal terdiri dari simfoni kehidupan yang kompleks, yang meskipun rumit, telah dirangkul Allah dalam kasih-Nya. Injil memberi kesaksian bahwa Allah dalam sabdanya tidak selalu diterima. Ia datang ke tengah pemiliknya, tetapi mereka tidak mengenal Dia. Allah datang sebagai terang, tetapi manusia
lebih menyukai kegelapan, sehingga kedatangan Allah tidak berefek sama sekali. Meskipun Allah adalah kebijaksanaan yang tertinggi, tetapi kebijaksanaan itu sering tidak diindahkan. Jadi, manusia hidup dari kepandaiannya sendiri, bahkan kesombongannya sendiri. Sesungguhnya cerita Natal juga merangkum pengalaman kita juga hari ini. Di antara kita masih banyak orang yang keras hati dan kurang peka. Natal mengajak kita mengenali anak-anak yang tidak mempunyai makanan pada hari Natal. Banyak orang miskin yang tidur di tengah rongsokan dengan pakaian compang-camping. Di tempat lain, ada ibu-ibu yang menangis karena anaknya tidak berhenti mengkonsumsi narkoba. Bapak-bapak atau anak-anak muda yang enggan masuk gereja. Inilah cerita hidup kita yang termasuk juga cerita Natal kita. Kehebatan cerita Natal adalah bahwa Allah tidak menghentikan keputusannya untuk mencintai kita. Allah sudah memutuskan untuk mengasihi dan tidak pernah membatalkannya. Karena Ia adalah kasih, maka Ia tidak memaksa. Sebaliknya, Natal menjadi sebuah tawaran terbuka yang tetap aktual. Semua orang yang menerimanya menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Apa yang ditawarkan Allah adalah relasi baru dengan Allah. Kita menerima kuasa sebagai anak Allah, kita ditawari ambil bagian dalam kemuliaan. Dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sungguh beruntunglah orang yang menyambut kasih karunia. Dengan menerima Yesus, hidup kita menjadi benar karena bukan lagi kegelapan, melainkan terang Tuhan yang menerangi jalan hidup kita. Jadi saudara-saudariku terkasih, kisah Tuhan sudah ada, tapi cerita kita masih terbuka. Cerita Natal manakah yang hendak kita bangun untuk kita sendiri dan keluarga kita? Sebagai tips, mulailah dengan meneliti apa yang menghalangi kita dalam mengenal Allah pemilik kita. Apakah ada tempat teduh dalam keluarga kita? Apakah bapak, ibu, anak mempunyai waktu untuk ada bagi yang lain yang tidak terbebani oleh urusan pekerjaan dan HP teman-teman sendiri? Apakah waktu dan ruang khusus untuk Tuhan dan untuk berdoa bagi suami, istri, dan anak-anak kita? Sebagai keluarga, apakah kita memiliki palungan bagi Yesus di dalam rumah kita? Itulah ruang keluarga, ruang doa, ruang hati yang indah untuk Yesus. Ada kebiasaan yang baik sekali pada hari Natal di tengah-tengah keluarga Katolik saat malam Natal. Mereka berdiri di sekitar kandang Natal sambil minum susu dan makanan kecil setelah mereka berdoa bersama. Mereka memperhatikan patung-patung kecil dan mulai bercerita kembali tentang Natal pertama di Bethlehem
seolah-olah peristiwa Natal datang lagi dan keluarga mereka hadir. Cerita Natal hampir selalu sama, tetapi tidak pernah membosankan, karena dari situlah cerita manusia disegarkan kembali, yaitu ketika Yesus disambut dengan penuh kasih dalam hati kita dan keluarga kita. Selamat Natal dan selamat membangun cerita hidup yang baru yang indah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.